Berbicara tentang karena lisan begitu penting, begitu genting dan begitu beresiko, maka lisan ini perlu kita jaga secara sungguh-sungguh. Khususnya adalah kita jaga dari 8 hal atau 8 perbuatan. Khususnya kita jaga dari 8 perbuatan ini. Nah, itulah tema kita sekarang ya. Fahfad lisanaka min thamaniyati asya'a. Jagalah lisanmu dari 8 perbuatan. Insyaallah pagi ini kita membahas dari 1 dari 8 ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pesan beliau terkait dengan menjaga ini adalah ada 2 poin pesannya. Pesannya 2 poin ya. Kata beliau, fahfad poin pertama, fahfad lisanaka minhu fil jiddi wal hazli. Pesan beliau yang pertama, agar kita bisa menapaki ketakwaan menuju ketakwaan batin yang paripurna insyaallah. Jagalah lisanmu dari bohong, baik sedang sungguh-sungguh atau serius, ataupun sedang bercanda. Jadi tidak ada istilah saya bohongnya cuma bohong bercanda, ya kan? Bohong bercanda. Jadi saat serius ataupun saat bercanda, jagalah lisanmu dari kebohongan. Itu pesan pertama beliau. Pesan kedua adalah wala tu'awwid nafsaka al-kadhiba hazlan fayatada'a ilal jiddi. Pesan kedua, jangan biasakan dirimu untuk berbohong saat bercanda atau saat tidak serius, sebab kebiasaanmu bercanda saat tidak serius akan menyeretmu untuk berbohong saat serius. Nah, alasan beliau, kenapa ada 2 pesan ini? Alasan beliau adalah, kenapa ada 2 pesan itu? Alasan pertama, al-kadhibu min ummahatil kabair. Alasan pertama, sebab berdusta itu termasuk induknya dosa besar. Itu alasan pertama. Kenapa harus meninggalkan berdusta? Alasan kedua, kata beliau, summa innaka idza urifta bidzalika saqatatis thiqatu biqaulika wa tazdarikal a'yunu wa tahtaqiruka. Alasan kedua kenapa harus meninggalkan atau menjaga lisan dari bohong? Sebab jika kamu telah dikenal sebagai pendusta atau pernah dusta, maka kepercayaan orang kepadamu akan gugur atau akan jatuh. Dan orang pun akan memandangmu dengan pandangan hina dan pandangan remeh-temeh. Pandangan hina dan pandangan rendah atau remeh-temeh. Itu alasan yang dikemukakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Itu yang ditulis oleh beliau, tapi di versi cetak yang kita baca ini ada 2 catatan kaki ya, untuk menguatkan apa yang dinyatakan oleh Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali tadi mengatakan bahwa dosa besar itu min ummahatil kabair. Dusta itu termasuk induknya dosa besar ya. Nah, itu dikuatkan oleh penulis manuskrip di catatan pinggirnya. Beliau menyebutkan 2 hadis ya. Bahkan totalnya 3 hadis. Menyebutkan 3 hadis ya. Hadis pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Jami' Tirmizi, dan hadis ketiga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud. Hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Ini
sabda Nabi ini perlu mendapatkan perenungan yang mendalam ya. Ini kalimatnya soalnya kalimat datang dari as-sadiqu al-masduq. Seseorang yang selalu benar dan dibenarkan ya, as-sadiq al-masduq. Beliau bersabda alaikum bisidqi. Kita perlu terus berusaha untuk komitmen, untuk konsisten dengan benar dan jujur. Alasan yang dikemukakan oleh beliau adalah fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sebab kebenaran dan kejujuran dalam berbicara itu maksudnya itu akan mendorong kita, membimbing kita, memotivasi kita, menyeret kita, loh bahasa kasarnya ya, kepada berbagai kebajikan. Walaupun kalimat menyeret itu negatif ya, tapi ya asumsikan saja begitu ya, kita akan kebawa, terdorong itu untuk berbuat berbagai kebajikan dikarenakan kita selalu berkata jujur dan benar ya. Dan kalau kita sudah berada di jalan kebajikan itu akan mendorong kita menuju surga Allah SWT. Nah, yang ketiga, jadi Rasulullah mengemukakan kenapa kita perlu selalu jujur. Ada 3 poin yang dijelaskan oleh Rasulullah, dikaitkan dengan 3 poin. Poin pertama, fa inna sidqa yahdi ilal birri. Jujur atau benar itu mendorong untuk berbagai kebajikan. Poin kedua, ya, dan berbagai kebajikan itu akan mendorong kita menuju surga. Nah, poin ketiga, wa mazala rajulu yasduqu wa yataharra sidqa. Maksudnya, jika seseorang selalu komitmen dengan kebenaran dan juga berusaha sebisa mungkin berkata benar, nah, pada akhirnya dia akan dicatat di sisi Allah SWT sebagai seorang siddiq, selalu benar. Itu kalau yasduqu wa yataharra sidqa. Yasduqu wa yataharra as-sidqa. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba. Rasulullah SAW mengingatkan kita, memperingatkan kita dengan peringatan yang keras agar kita menghindari berkata dusta. Sama alasannya juga 3 poin. Alasan poin pertama adalah fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sebab dusta atau bohong itu akan menyeret dan menjerumuskan orang kepada berbagai kejahatan. Dan kejahatan itu akan menyeret dan menjerumuskan orang menuju neraka. Poin kedua. Poin ketiga, dan kalau orang itu berkata bohong dan juga mencari-cari cara untuk bisa berbohong, akhirnya ditulis di sisi Allah SWT sebagai kadzaban, sebagai pendusta, na'udzubillah min dzalik. Itu hadis pertama. Hadis kedua, idza kadzabal abdu taba'adal malaku milan min natni ma jaa'a bihi. Kalau orang berkata dusta, malaikat yang selama ini mendampingi kita atau mendekat pada kita untuk menyampaikan rahmat Allah pada kita, untuk membantu kita konsisten dengan kebenaran dan kebaikan, malaikat yang khusus bertugas membersamai kita untuk mengajak pada kita kepada kebenaran itu, malaikat itu akan menjauh sejauh 1 mil. Kenapa? Karena kebohongan itu menimbulkan bau busuk. Bau busuk yang tercium oleh malaikat itu, karena dia mencium bau busuk, dia menjauh. Dia menjauh, menghindar. Nah, pada saat dia menjauh, maka setan yang juga selalu mencari cara, mencari celah, mencari dan mencuri kesempatan untuk menggoda dan mengganggu serta menyeret kita kepada keburukan, berarti semakin mendekat, mumpung malaikatnya menjauh. Na'udzubillah min dzalik. Dan di hadis ketiga, Rasulullah SAW mengancam ya, termasuk ya, ancamannya cukup berat, wailun, celaka, dan diulangi 3 kali, wailun lahu. Siapa itu? Yaitu orang yang berdusta demi menciptakan suasana supaya orang tertawa. Berdusta untuk memancing komunitasnya itu tertawa. Nah, itu diancam dengan wailun lahu 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dari catatan pinggir ya, catatan pinggir. Lalu di bagian terakhir, alinea terakhir ini, Imam Ghazali rahimahullah memberikan tips atau memberikan kiat agar dengan tips atau kiat ini kita bisa mengetahui paling tidak 2 hal. Yang pertama,
betapa buruknya bohong dan dusta itu. Pertama, yang kedua, betapa tidak senangnya orang kalau dia menjadi korban kebohongan kita. Maksud di balik tips dan kiat ini adalah agar kita semakin kuat motivasi kita untuk tidak berkata bohong. Ya, jadi pertama tipsnya itu adalah berkaitan dengan betapa buruknya bohong itu, dan yang kedua betapa tidak sukanya orang menjadi korban dari kebohongan kita. Nah, maksud dibalik itu, saya ulangi lagi, maksud dibalik itu adalah agar kita semakin kuat motivasi kita untuk tidak berkata bohong. Dan tips yang beliau berikan, yang Imam Ghazali berikan ini adalah tips yang sifatnya manusiawi. Tentu ya, tips seperti ini tidak menghalangi kita untuk menemukan tips atau kiat-kiat lain, cara-cara lain agar kita bisa terhindar dari bohong. Umpamanya, yang belum disebutkan Imam Ghazali tapi sudah disebutkan di catatan kaki. Ternyata berbohong di sisi Allah itu sesuatu yang sangat besar, ya kan? Itu kalau kita sadari seperti itu, kesadaran itu juga menjadi motif yang kuat bagi kita untuk menghindari perkataan bohong ini. Kata beliau tipsnya ya, kita baca Arabnya, tadi sudah terjemahkan. Fa idza aradta an ta'rifa qubhal kadhibi min nafsika fanzur ila kadhibi ghairika wa ila nafrati nafsika anhu wastihqarika li sahibihi wastikbahika lahu. Ya kan? Wa kadzalika fa'al fi jami'i uyubi nafsika fa innaka la tadri qubha uyubika min nafsika bal min ghairika famastakbahtahu min ghairika fayastakbihuhu ghairuka min kala mahalata fala tarda li nafsika bidzalika. Fala tarda li nafsika bidzalika. Oke, nah. Jadi bagaimana kiat ya? Kiat atau tips atau cara agar kita semakin memiliki memiliki motivasi dari internal diri kita, ya bayangkan saja gitu ya. Bayangkan saja kalau kita menjadi korban kebohongan orang lain. Coba aja sekali-kali bayangkan, apalagi pernah mengalami ya. Apalagi pernah mengalami. Bayangkan saja kalau kita dibohongin orang, ya umpamanya gitu. Dibohongin orang itu, ya gampangnya saja kalau sekarang kan zaman menjelang akhir tahun ini biasanya ada diskon-diskon gitu ya. Ada diskon besar-besaran, cuci gudang dan sebagainya ya. Diskon sampai umpamanya 70% umpamanya. Wah, kita sudah dengan penuh semangat pergi ke tempat pelaksanaan diskon itu ada. Udah kadung berangkat, siap-siap. Ternyata sampai sana tidak terjadi itu yang diceritakan itu. Itu hoax itu ya kan. Kita menjadi korban hoax itu ya kan. Kan betapa jengkel dan marahnya kita kepada si pembawa berita itu kan. Kita marah besar. Nah, kalau kita marah besar saat menjadi korban kebohongan orang lain, ya bayangkan saja orang lain pun bisa seperti itu pada saat dia menjadi korban dari kebohongan kita. Itulah maksud kalimat yang panjang ini. Fa idza aradta an ta'rifa qubhal kadhibi min nafsika fanzur ila kadhibi ghairika wa ila nafrati nafsika anhu wastihqarika li sahibi wastikbahika lahu. Maka kita bukan hanya marah karena menjadi korban kebohongan. Kemarahan kita itu langsung juga kepada orang yang berbohong kepada kita. Mulai dari cara pandang kita kepada dia berubah. Lalu sikap kita kepadanya juga menjadi berubah, ya kan? Lalu kita menjadi lebih berhati-hati dari dia. Dan kehati-hatiannya itu dengan alasan berhati-hati dari dia sampai ke tingkat menjauhi dan menghindari bertemu dengan dia, ya kan? Sampai ke tingkat tidak mau berkawan dan berteman dengan dia. Mungkin kalau di medsos itu ya langsung di unfriend atau langsung di remove ya kan. Nah, mungkin kalau bertetanggaan secara fisik dia berpikir untuk berpindah tempat atau dia yang pindah tempat. Artinya
ekor dari korban kebohongan itu urusannya bisa panjang itu. Urusannya bisa panjang kemana-mana gitu. Itulah yang digambarkan di hadis itu al-fujur, ya, berbagai bentuk kejahatan. Nah, akan lebih buruk lagi kalau ekornya itu sampai kepada, kalau gitu sewaktu-waktu saya akan balas kebohongan dia. Nah, itu kejahatan dibalas dengan kejahatan yang lain. Nah, ini luar biasa lagi, ya. Nah, itulah jadi buntut dari korban kebohongan itu ternyata bisa kemana-mana, ya. Ternyata bisa kemana-mana. Nah, itulah keburukan dari bohong itu. Nah, bayangkan kalau kita sakitnya sampai di situ, ya, orang lain pun juga merasakan yang sama. Lalu Imam Ghazali bikin kaidah di sini, ya. Wa kadzalika faf'al fi jami'i uyubi nafsika fa innaka la tadri qubha uyubika min nafsika bal min ghairika. Ya. Kita tuh sering tidak tahu akibat buruk dari keburukan kita kecuali pada saat kita menjadi korban dari keburukan orang lain. Kalau kita udah pernah jadi korban tuh baru merasa ternyata yang seperti itu sangat buruk. Sangat buruk dan sangat tidak enak ternyata, ya. Nah, kalau cuma sekedar tidak enak sih masih ringan tadi. Kalau ternyata berefek atau berakibat munculnya berbagai keburukan-keburukan lain, nah ini kan na'udzubillah min dzalik, maka wajar kalau Imam Ghazali mengistilahkannya dengan istilah ummahatil kabair, ya. Induk dari berbagai dosa besar. Ini yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah di kitab Bidayatul Hidayah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada ulama lain namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi bukan Imam Ghazali tapi apa? Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya. Kalau Imam Ghazali itu ulama abad, beliau meninggal atau wafat 505 Hijriah. 505 Hijriah. Nah, ini Syekh Muhammad Al-Ghazali itu ulama abad 20 atau ulama abad 15 Hijriah. Jadi antara Imam Ghazali dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali ada selisih 1 milenium. Ada selisih waktu 1 milenium. Nah, Syekh Muhammad Al-Ghazali juga punya kitab namanya Khuluqul Muslim, apa? Akhlak seorang muslim, Khuluqul Muslim. Ini kitab beliau ini, kitab Syekh Muhammad Ghazali ini juga termasuk kitab yang sangat menarik. Pertama menariknya, ini yang menulis adalah ulama abad 20, artinya dari sisi approaching, dari sisi pendekatan pembahasaannya itu lebih dekat dengan pembahasan kita sekarang. Yang kedua, beliau ini pada saat menulis kitab Khuluqul Muslim itu, saya membayangkan beliau hanya memegang kitab-kitab hadis. Kemungkinan besar yang dipegang oleh beliau adalah kitab Jami'ul Usul, ya. Itu kumpulan kitab hadis, ya. Kumpulan kitab hadis namanya Jami'ul Usul, ya. Beliau baca, lalu beliau kumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan dusta dan kejujuran. Nah, jadi dusta dan kejujuran berkaitan itu beliau kumpulkan. Lalu setelah terkumpul hadis-hadis, jadi pendekatan tematik begitu. Bisa disebut namanya al-hadis al-maudhu'i, pendekatan tematik. Lalu beliau tulis, ya. Beliau tulis dan bahasakan apa yang beliau koleksi dari hadis-hadis itu dengan bahasa kekinian. Nah, pembahasan akhlak, Khuluqul Muslim. Sehingga yang ditulis oleh beliau itu merupakan perenungan interaksi beliau dengan hadis-hadis Nabi di satu sisi, dan interaksi beliau dengan realitas yang dihadapi oleh orang sekarang di sisi yang lain. Jadi istilahnya beliau pegang fikih nususnya, fikih nasnya, fikih teknya beliau pegang dengan memegang hadis-hadis yang sudah beliau koleksi dengan pendekatan tematik tadi. Dan beliau juga mencoba memahami realitas kehidupan yang ada, istilahnya adalah fikih waqi'. Nah, antara waqi' dan nusus itu beliau coba ramu dengan
menjadi kalimat-kalimat petunjuk dan arahan yang berkaitan dengan akhlak seorang muslim di zaman sekarang ini. Nah, di tema tentang as-sidqu wal kadhibu, sidq dan kadhib, itu ada kalimat-kalimat yang indah dan menarik yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Di antaranya, beliau mengutip hadis Nabi dan kemudian menjadi pesan akhlak beliau. Orang tua ini jangan sampai tanpa sadari atau dengan sadar ataupun tanpa sadar mendidik anak-anaknya untuk berbohong. Nah, bagaimana itu? Ya, kata beliau. Jadi kata Syekh Muhammad Ghazali berdasarkan hadis Nabi tentu ya. Jadi pada saat seorang ibu memanggil anaknya, sini ya. Dan supaya anaknya mau datang kepada dia menjanjikan mau memberi sesuatu. Apapun sesuatu itu, mungkin permen, mungkin mainan, mungkin bukan permen, bukan mainan, tapi mau dicium atau mau dikis, ya, bahasa sekarang itu ya. Janji kalau datang anak itu akan diberi sesuatu, ya. Tapi ternyata tidak diberi, itu di sisi Allah sudah dicatat sebagai kebohongan. Jadi ini didasarkan pada hadis Nabi, Rasulullah SAW pernah menyaksikan seorang ibu memanggil anaknya, sini, ya. Sini, ibu punya sesuatu nih, ya kan? Maka karena ibunya punya sesuatu, anak itu dengan cepat lari menghampiri sang ibu. Nah, pada saat anak itu lari menghampiri sang ibu itu, Rasulullah bertanya kepada sang ibu itu, apakah kamu hendak memberi sesuatu kepada anakmu itu? Ibu itu menjawab, ya, saya mau memberikan sesuatu kepada dia. Kemudian Rasul bersabda, ingatlah dan ketahuilah, seandainya kamu tadi memanggil dia, yang mana anak itu memahami akan mendapatkan sesuatu darimu, ternyata kamu tidak berikan kepada dia, maka sudah dicatat sebagai satu kebohongan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicatat sebagai kebohongan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ya. Ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kira-kira 1000 tahun setelah Imam Ghazali, ya. Setelah Imam Ghazali. Itu ada tambahan dari saya. Itu perlu menjadi perhatian kita sebagai orang tua. Jadi kalau kita sebagai orang tua atau sebagai kakek atau sebagai nenek atau sebagai kakak memanggil adiknya masih kecil, ya. Kalau ada kesan mau memberi sesuatu sehingga si kecil itu berlari, apa yang kita janjikan harus kita berikan. Kalau tidak, itu dihitung di sisi Allah sebagai kebohongan. Di sisi lain, anak itu akan belajar bahwa dia telah menjadi korban kebohongan. Itu bisa begitu pelajaran diambil, atau dia belajar, oh ternyata yang seperti itu boleh. Nah, itu kan sama dengan melatih dan mendidik dia untuk berbohong. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu satu yang saya tambahkan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di kitab Khuluqul Muslim itu Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah juga menekankan bagi mereka-mereka yang berprofesi sebagai pewarta. Sebagai apa? Pewarta. Nah, berprofesi sebagai pewarta. Saya nggak menyebut wartawan, ya. Nggak menyebut wartawati, tapi pewarta. Kenapa? Karena sekarang pewarta itu tidak harus wartawan dan tidak harus wartawati. Semua pemilik medsos, ya, medsos, dia adalah pewarta. Ya, mewartakan sesuatu, menceritakan sesuatu. Nah, Syekh Muhammad Ghazali mengingatkan, ya, bagi mereka yang berprofesi sebagai pewarta, hendaklah berhati-hati. Kenapa? Mungkin dia bukan pembuat kebohongan, tetapi jika dia mempublikasikan kebohongan, maka dia pun terhitung sebagai satu dari pembohong. Wah, ini yang ngeri ya sekarang ini. Kita kan gampang saja ada berita share. Dan itu tidak pakai, kadang-kadang nggak perlu pikiran, cukup jempol saja, ya. Dalam arti informasi itu masuk ke gadget, nah, dari gadget, keluar dari gadget menggunakan jempol. Artinya apa? Informasi itu tidak sempat masuk ke dalam pikiran kita, tidak sempat kita olah, tidak sempat kita internalisasi, tidak sempat kita standarisasi, lalu kita share lagi.
Dari gadget, keluar dari gadget menuju gadget lagi. Tidak melibatkan pikiran sama sekali, yang terlibat hanya jempol saja. Nah, ini diingatkan oleh beliau juga, jadi bahwa siapapun yang menjadi pewarta, ya, yang disebut berdusta atau berbohong itu bukan hanya sumber pembuat kebohongan dan kedustaan, tetapi semua yang terlibat dalam mempublikasikan kebohongan terhitung juga sebagai pembohong. Mungkin sementara itu dulu kajian kita pada pagi hari ini ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.